Kajian Keberadaan Allah. Kajian Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Kajian saya ini mengikuti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diambil dari 3 kata, yaitu kun fayakun. Hal ini dulu saya dimimpikan suatu yang tidak terekam oleh mata batin tidur, tetapi sangat jelas antara 2 suara dari tanya jawabnya itu. Ini cerita perkataannya, siapa aku ini seperti cahaya putih, yaitu adalah cahaya nur sempurna yang aku ciptakan. Siapakah engkau? Aku adalah Allah, cahaya di atas cahaya. Mengapa sama ya? Sama, tetapi engkau tidak dapat menciptakan sesuatu keinginannya, tetapi nanti ada masa waktunya dapat menciptakan yang telah aku Allah ciptakan. Lalu siapa aku sebenarnya? Engkau adalah Ahmad yang akan aku Allah jadikan sebagai pendamping asmaku, dan mari masuk ke dalam diriku lagi. Wahai Allah, apakah bisa? Bagiku tidak ada kesulitan. Jadi yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelum adanya alam semesta ini, itu adalah Nur Ahmad atau Muhammad. Disinilah saya terbangun duduk dan minum air impian ini selalu menjadi seolah-olah panggilan hati, dan cukup lama ketika mendengar Kiai berceramah tentang kalimat kun fayakun di sini teringat dengan mimpi saya dulu. Bahkan kemarin ini kajian itu antara agama Wahabi vs Nahdlatul Ulama serta para ahlinya, para marifat, membahas tentang kun fayakun. Dan disinilah saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mencoba membahas kun fayakun versi saya sendiri. Sebagaimana biasa saya mohon maaf kepada para ahli makrifat dan hamba mohon perlindungannya. Karena saya adalah orang biasa, bukan kiai dan bukan ustadz, hanya orang biasa, jadi harap maklum kalau ada kesalahan, mohon maaf. Jadi begini kajian saya, anggap saja bagi-bagi ilmu. Kita ambil 3 kata yaitu kun fayakun. Kita ambil kata pertama yaitu kun, di mana bahwa kun ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengatakan sesuatu. Sedangkan faya ini adalah mulainya adanya kehendak, sedang kun terakhir itu adalah perwujudan sesuatu kehendak yang diwujudkan, yaitu menciptakan surga, neraka, dan alam seisinya. Lalu Allah meninggalkannya apa-apa yang telah diciptakan, sebagaimana surat Al-A'raf 7 ayat 54 Allah berfirman, artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif dikatakan olehnya, maka jadilah sempurna dari mulai penciptaannya surga dan neraka hingga alam semesta ini yang kita tempati. Lalu Allah menciptakan Dajjal, Adam dan Hawa yang semuanya menempati surga, sebagaimana surat Al-Baqarah 35 artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini cerita singkat dari surga, namun pengertiannya panjang sekali yang pastinya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, karena manusia sekarang itu asal-usulnya dari saripati pepohonan yang ada di bumi, lain dengan keadaan alam di surga. Di mana ketika Adam melanggar perintah Allah, maka Adam diambil rohnya, lalu digantikan roh Ahmad, lalu diusirlah ke bumi. Jadi Adam yang ada di bumi itu hanyalah jasadnya saja, dan Hawa itu jasad dan rohnya asli bawaan dari surga. Makanya kaum Hawa itu di bumi menjadi tempat Dajjal untuk menzolimi kaum Adam, terutama kaum laki-laki itu yang dibangunnya melalui panca inderanya, terutama pada matanya. Coba perhatikan jasadnya Hawa, dari rambut, gerak-geriknya matanya, badan gemulai, warna kulit lemah lembut, dan lain-lain sebagainya, itu sangat menggiurkan dan mempesona. Di mana Dajjal mengetahui bahwa rohnya Adam yang berada di bumi itu adalah rohnya Ahmad yang akan dikembalikan ke surga. Itulah dendamnya Dajjal terhadap kaum lelaki untuk menyesatkannya, mengusiknya dari daya tariknya kaum Hawa. Di mana manusia itu dimanja, diberi petunjuk melalui Al-Quran An-Nisa ayat 1. Allah itu selalu menjaga dan mengawasi umat Islam, sedangkan Dajjal tidak pernah diberi petunjuk sekalipun oleh Allah, sebagaimana surat Yasin 60 ini yang dendamnya bahwa semua umat manusia tidak diperkenankan untuk bersahabat, yang pastinya diharuskan menjadi musuh bagi umat manusia. Dan ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, lalu Allah memberikan ilmunya pertama kepada anak cucu cicitnya Adam dan Hawa, yaitu ilmu pahaman dan ilmu penciptaan yang telah dirahasiakan, dan Allah hanya memberikan ilmunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, diantaranya ilmu teknologi, bangunan maupun peralatan perang. Namun ada juga ilmu teknik elektronik, semua ilmu disediakan oleh Allah untuk umat manusia. Hanya saja yang dihayati ilmu itu ada duanya, yaitu ilmu yang dititipkan kepada alam terutama di bumi, dan yang satunya lagi diambil oleh Dajjal yang dibagikan kepada iblis, setan, dan jin kafir. Yang bermanfaat pada umat untuk manusia dan yang tidak bermanfaat untuk manusia.
Sekarang para ahli makrifat itu debat masalah Allah ada di mana-mana, tetapi itu sudah dibahas bulan lalu. Bahkan saya bukan saja itu, tetapi perkataan Allah itu ada di mana-mana. Baiklah, kita ulangi lagi, dan kita kembali pada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tetap rahasia keberadaannya, tetapi maaf, di mana ketika tersusunnya Al-Quran ternyata ada pada surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim, yang artinya, wahai insan, ingat engkau itu bukan aku dan engkau adalah insanku. Sama dengan dua kalimat syahadat, jadi Allah itu tetap keberadaannya dirahasiakan, lalu Allah mengatakannya untuk menyatakan keberadaannya pada ayat keduanya. Jadi kalau lebih jelasnya keberadaannya Allah sangat jelas dari perkataannya yang terwujud, yaitu Al-Quran, di mana Allah selalu mendengar semua perkataan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Namun hanya perkataan manusialah yang selalu didengar, sebagaimana surat Al-Anbiya 21 ayat 4 artinya, dia, Muhammad, berkata Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi semua perkataan yang baik, yang masih hidup maupun triliunan yang sudah meninggal, semuanya berdoa, terutama yang masih hidup, yaitu minta sehat, selalu diberikan rezeki yang lancar. Sedangkan yang telah meninggal permintaannya ingin dikembalikan ke dunia, ada yang menjerit-jerit agar terhindar asap dalam kuburnya. Tinggal para pendengar kajian ini saja untuk berpikir sebelum terjadi, dan itulah arti ayat di atas ini. Untuk lebih jelasnya lagi ada pada surat Al-Mujadilah 58 ayat 7. Artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian mereka akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Astagfirullahalazim, ternyata saya Abdul Hadis bin Abdul Latif ternyata tidak sendirian ketika mencurahkan isi hati. Ternyata hamba itu berdua, pantas rasanya pengkajian masalah ini lancar-lancar saja. Ya Allah, hamba mohon apa ampun bila ada kesalahan, dan kajian ini hamba semata-mata hanya mengagungkan firman-Firman-Mu. Jadi keberadaannya itu dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, dari mulai zamannya Nabi Adam dan Hawa, terlihat dari surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Dan disinilah bukti bahwa Allah itu keberadaannya semua. Banyak yang kurang mengerti, padahal keberadaannya itu pada apa-apa yang tercipta, semua itulah keberadaannya. Namun perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan kejahatannya manusia itu Allah tidak akan meleset karena adanya pembantu pencatat amal perbuatan baik buruk manusia. Yang pastinya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada 2 yang dipercaya untuk memegang rahasia keberadaannya, di mana sampai saat ini hingga kiamat tidak akan dibuka rahasianya, semata-mata untuk kejutan yang maha mengejutkan buat manusia yang bertakwa.